Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari Minggu ini kita baru memulai lagi pelayanan sekolah minggu, walaupun hanya lewat video. Kali ini mungkin ada adik-adik yang bertanya-tanya, kenapa hanya lewat video? Dan kenapa kita tidak ibadah di gereja? Seperti adik-adik ketahui, bahwa wabah virus corona sekarang sudah sampai di Sigi, kabupaten kita, dan puji Tuhan itu belum masuk di daerah kita, Kecamatan Kulawi Selatan. Tetapi kita tetap berdoa bersama, bahkan membantu untuk tetap diam di rumah, tidak keluar-keluar bermain dulu dengan teman-temannya, dan menjaga kebersihan, sering mandi, sering cuci tangan, sering bersih-bersih, bantu orang tua untuk bersih-bersih rumah. Ya, adik-adik, di pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah, dan mohon maaf Ibu Pendeta hanya lewat video, dan sekarang Ibu Pendeta berada di dalam ruang kamar Ibu Pendeta yang lumayan dapat bisa membantu jika di luar atau di dalam ruang tamu pastori itu sangat akan terganggu. Jadi Ibu Pendeta hanya di dalam kamar saja. Dan Ibu Pendeta harap kita semua dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur hanya kepada Tuhan saja. Nah, hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberkati dan menemui kita di rumah kita masing-masing. Tentunya ketika kita bersyukur, ada rasa di dalam hati, rasa yang sangat senang bahwa Tuhan mau datang di dalam rumah kita. Kita menyanyi dulu. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Kita menyanyi bersama ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Ya, puji Tuhan. Tuhan mau datang ke rumah kita. Walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah. Tuhan masih mau bersama-sama dengan kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita sukacita, walaupun dalam keadaan yang mungkin kita saat ini sedang takut, sedang khawatir, tapi Tuhan mau datang kepada kita.
memberikan kekuatan, baik itu melalui puji-pujian, melalui orang tua yang ada, dan juga melalui ibadah dan firman-firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita kembali lagi memuji Tuhan dengan menyanyikan Anak Monyet di Atas Pohon. Semua pasti tahu, ini lagu yang sudah cukup lama. Kita menyanyikan Anak Monyet di Atas Pohon. Ayo kita nyanyikan bersama. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. 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 Dikatakan di dalam pujian kita tadi adik-adik, anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, tetapi anak Tuhan berada di dalam gereja. Tetapi kali ini kita tidak berada di dalam gedung gereja, kita berada di rumah. Karena gereja yang sesungguhnya itu adalah kita sendiri, kita adalah bait Allah. Kalau kita mau menjaga, kalau kita mau merawat bait Allah, dengan bagaimana caranya kita merawat bait Allah ini, tubuh kita ini? Dengan rajin beribadah, rajin berdoa, kita sering berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita, cerita-cerita kepada Tuhan tentang apa yang jadi masalah-masalah. Mungkin itu sedang dimarah orang tua, sedang bertengkar dengan teman, kita cerita sama Tuhan, atau kita merindukan, kita inginkan, saya inginkan ini Tuhan, kita bawa sama Tuhan. Dan kita percaya
Tuhan yang akan menjawabnya sesuai dengan rencana Tuhan, bukan keinginan kita, tetapi Tuhan akan menjawab sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan kemauan kita. Karena apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kita berarti itu yang terbaik bagi kehidupan kita. Seperti saat ini, kita beribadah di rumah, kita tidak berada di gereja, gedung gereja, itu untuk kebaikan kita bersama. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang tua, untuk kakek nenek, untuk teman-teman, untuk adik, untuk kakak, dan untuk semua tante dan om. Iya. Kali ini kita menyanyi lagi satu pujian dari terbit matahari. Karena kita ada ketika kita melihat terbitnya matahari, itu adalah sebuah anugerah Tuhan. Kita menyanyi bersama. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Dari terbit matahari sampai terbenamnya, biarlah nama Tuhan terus kita puji. Bagaimana kita memuji Tuhan? Dengan seluruh hidup kita, kita beri
untuk Tuhan. Dengan berbuat baik, dengan menyayangi teman, menyayangi orang tua, menyayangi kakek nenek, kakak dan adik. Bagaimana caranya? Kita belajar dari firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan akan segera kita baca dan renungkan. Untuk itu, kita memohon berkat kekuatan daripada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di pagi hari ini Engkau masih memberkati kami, berkenan mencurahkan berkat-berkat-Mu melalui kesehatan dan kekuatan, bahkan kehidupan yang masih Engkau beri bagi kami jalani dan saat ini kami pakai untuk beribadah kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami memohon Tuhan menuntun hidup kami melalui kebenaran firman-Mu, supaya ya Tuhan, kami boleh searah pertumbuhan iman, bahkan juga pertumbuhan jasmani kami terarah kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan kita hari ini Ibu Pendeta ambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 7 sampai 35. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 7 sampai 35. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 7 sampai 35. Ya, jika kita sudah mendapatkan pembacaan kita, Ibu Pendeta akan membacakan bagi kita. Jangan ada yang mengantuk, jangan ada yang bermain, ya. Kita perhatikan Alkitab. Ya. 1 Tawarik pasal 16 ayat 7 sampai 35. Pembacaan ini cukup panjang ya adik-adik. Kita mohon sabar, menunggu dan menyimak pembacaan ini. Judul pembacaan kita, nyanyian pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kalinya menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu
ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka. Dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya, dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama dan yang akan kita dengarkan cerita firman Tuhannya hari ini. Adik-adik, memberi persembahan itu adalah salah satu cara kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan berkat kepada kita sepanjang hidup kita sampai dengan saat ini. Coba sekarang kita renungkan berkat apa saja yang telah Tuhan berikan kepada kita sepanjang minggu ini. Mulai dari kesehatan, kekuatan, nafas, kita bisa makan, ada air lancar. Kalau di tempat-tempat lain adik-adik, ada saudara-saudara kita yang kesulitan air, kesulitan makanan. Tetapi syukur puji Tuhan kita bisa merasakan, bisa makan walaupun itu mungkin hanya sayur, ada ikannya mungkin lagi, ada minuman, air bersih, dan masih banyak lainnya. Kita masih bisa berpakaian. Dan yang lebih harus kita syukuri saat ini adalah kita masih bisa beribadah, walaupun hanya lewat video pelayanan saat ini. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Yesus Kristus, meskipun masih ada saja yang terus berulang-ulang kita rasakan, pagi hari masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih bisa
bermain, masih bisa disuruh-suruh orang tua. Tetapi itu semua kita tidak akan terima kalau bukan karena dari Tuhan saja. Maka sebab itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena ternyata sungguh banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang terus kita rasakan, kita nikmati dalam kehidupan kita. Adik-adik yang diberkati oleh Yesus Kristus, sekarang kalau kita mau melihat pembacaan kita, syukur Raja Daud kepada Tuhan yang dinyanyikan oleh Asaf dan saudara-saudaranya. Begitu pembacaan kita. Mengapa Daud bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan telah menolong dia untuk membawa tabut Tuhan masuk ke Yerusalem. Tabut Tuhan adalah lambang kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu, Daud tidak ingin jauh dari tabut Tuhan, agar Tuhan selalu mencurahkan berkat-berkat-Nya pada seluruh rakyat Israel di Yerusalem. Adik-adik, mungkin ada yang bertanya, tabut itu seperti apa? Tabut itu seperti menyerupai peti kayu yang berlapis dengan emas. Itu adalah simbol perjanjian Tuhan dengan umat. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Yesus Kristus, tabut yang dipakai oleh Daud di sini adalah sebagai lambang kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu, Daud tidak ingin jauh dari tabut Tuhan, agar Tuhan selalu mencurahkan berkat-berkat-Nya pada seluruh rakyat Israel di Yerusalem, tempat tinggalnya. Sebelum dipindahkan ke Yerusalem, tabut Tuhan berada di Kiryat Yearim, wilayah Yehuda. Cara Daud bersyukur kepada Tuhan sudah memimpin perjalanan orang-orang Lewi membawa tabut Tuhan ini adalah yang pertama. Dia membuat kemah untuk tempat tabut Tuhan itu. Dapat kita baca dalam 1 Tawarik 15 ayat 1. Coba diperhatikan di situ. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah untuk membentangkan kemah untuk itu. Nah, begitu dikatakan di dalam 1 Tawarik 15 ayat 1. Cara Daud bersyukur, dia membuat kemah. Kemudian yang kedua, ia mau menunjuk orang-orang Lewi untuk mengangkat tabut Tuhan. Sebab tabut Tuhan itu tidak boleh diangkat oleh sembarang orang. Itu dapat kita baca dalam 1 Tawarik pasal 15 ayatnya yang kedua. Dikatakan, ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi. Sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Kemudian cara Daud bersyukur yang ketiga. Dia mengumpulkan semua orang Israel untuk menyambut kedatangan tabut Tuhan. Seperti acara-acara penyambutan, begitu kira-kira. Kemudian yang keempat,
dia membuat lagu untuk menyambut kedatangan tabut Tuhan. Dia membuat lagu, adik-adik, supaya dengan lagu ini tabut Tuhan bisa disambut. Kemudian yang kelima, dia menyanyi dan menari menyambut kedatangan tabut Tuhan. Meskipun dia seorang raja, Daud tidak malu untuk menyanyi dan menari. Coba kita lihat dalam 1 Tawarik 15 ayat 28. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala nafiri dan ceracap, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Kemudian yang keenam, dikatakan dia bersyukur dengan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dalam ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Pada pasal 16 dikatakan tabut Allah itu dibawa masuk lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan. Dia memberkati bangsa itu demi nama Tuhan, adik-adik. Nah, sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Daud. Begitu banyak dengan segala kemampuannya, dia melakukan itu. Kemudian yang ketujuh, dia membagi-bagikan roti kepada seluruh rakyat Israel. Dia tidak hanya mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan korban bakaran, tetapi dia juga mau berbagi berkat. Dengan itu, dia bersyukur kepada Tuhan. Daud mengajak seluruh rakyat untuk bersyukur karena Tuhan sudah menyertai perjalanan tabut Tuhan dari Kiryat Yearim, wilayah Yehuda ke Yerusalem. Tidak ada satupun rakyat Israel yang melewatkan kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan. Makanya adik-adik kalau biasa lihat orang tua mengucap syukur dengan mungkin melaksanakan ibadah di rumah, mengundang tetangga, mengundang satu jemaat, itu cara untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan berbagi berkat dalam satu persekutuan ibadah. Ternyata adik-adik ini sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu. Seperti pembacaan kita ini, Raja Daud melakukannya. Nah, adik-adik, kebaikan Tuhan itu perlu dirayakan dengan gembira dan dengan sungguh-sungguh karena Tuhan sudah memberi yang terbaik kepada kita. Oleh sebab itu, kita tidak layak menyambut kebaikan Tuhan itu dengan sikap yang asal-asalan atau tidak menaruh hormat kepadanya. Sikap yang sering kita perlihatkan kepada Tuhan ketika memberikan persembahan adalah kadangkala kita menyanyi asal-asal. Bersyukur kepada Tuhan, atau ada yang berteriak bersyukur kepada. Itu menyanyi asal-asalan. Kemudian sementara menyanyi ada yang bercerita. Sementara cerita firman Tuhan ada yang cerita, padahal ini masih sementara ibadah.
Dan juga ada yang tidak mau menyanyi. Diam saja. Lihat guru sekolah minggunya. Lihat temannya. Diam saja. Padahal dia sudah dikasih mulut. Dia sudah bisa bicara. Tapi dia tidak mau menyanyi. Nah, bagaimana dia bersyukur kepada Tuhan itu? Ada yang sibuk bermain. Ganggu temannya. Karena tidak mau main sendiri, dia ganggulah temannya. Gitu, bisik-bisik sama teman. Nah, sikap ini menunjukkan sikap yang tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Sikap yang tidak hormat kepada Tuhan. Dia tidak tahu berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Adik-adik, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ayo kita belajar dari Raja Daud bagaimana bersyukur kepada Tuhan, yaitu dengan seluruh hidupnya. Dengan semua apa yang dia miliki, dia bisa menari, dia bisa menyanyi, dia lakukan itu. Dia punya berkat yang lebih, dia berbagi. Kadang-kala kita kalau lihat teman kesusahan, mungkin tidak ada pensil, atau mungkin pensilnya patah. Cuma kita lihat-lihat. Tetapi sikap yang baik adalah mau. Kalau kita punya pensil 2, kita pinjamkanlah dia 1. Atau kita punya alat untuk kasih tajam pensil, kita kasih pinjam dia. Penghapus. Kalau dia tidak punya penghapus, pinjamkanlah dia. Sesuatu yang bisa kita berbagi dengan teman, kita berbagilah. Kalau kita makan snack, lihat temannya cuma lihat-lihat, kasihlah sedikit. Seberapa yang bisa juga dia terima, dia nikmati. Bukan hanya kita yang menikmati berkat Tuhan, tetapi teman kita juga bisa merasakan. Nah, adik-adik, begitulah beberapa cara bagaimana kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita sudah diberi mulut, pakailah untuk menyanyi. Ketika kita sudah diberikan hidup, kekuatan, kesehatan, pakailah hidup kita ini untuk beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah yang sejati adalah seluruh hidup kita ini. Ibadah yang sejati itu terwujud dalam keseharian kita ketika kita memperlakukan teman kita dengan baik. Tidak mendendam, tidak membuat teman marah, tidak ganggu teman. Itulah. Masih banyak perlakuan baik yang mewujud menyatakan bahwa kita beribadah. Tetapi jangan karena sudah lakukan itu bilang lagi, sudah jauh saya mau pergi ibadah. Saya sudah berbuat baik sama teman karena pendeta bilang ibadah itu juga berlaku baik sama teman itu juga ibadah. Tetapi adik-adik, ibadah itu tidak hanya seperti itu. Karena dikatakan bahwa bersekutu kepada Tuhan. Beribadahlah kamu kepada Tuhan Allahmu. Seperti yang kita lakukan saat ini. Adik-adik, jika kita belum menghargai
Tuhan dengan mensyukuri berkat-berkat-Nya, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari hari ini kita berjanji untuk mengubah seluruh sikap kita yang selama ini belum menaruh hormat kepada Tuhan. Dan tuliskan nanti komitmen adik-adik dalam satu lembar kertas. Komitmennya contohnya seperti yang kemarin saya pelit sama teman. Sekarang saya tidak mau pelit lagi sama teman. Saya sudah mau kasih pinjam pensil, saya sudah mau berbagi snack. Kemarin saya tidak dengar-dengaran sama orang tua. Jadi hari ini saya sudah mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Tulis itu dalam selembar kertas, nanti antar ke Ibu Pendeta, ya. Nah, demikian cerita firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Tuhan memberkati kita sekalian melalui firman yang sudah kita dengarkan, sudah kita renungkan bersama-sama. Tuhan yang akan senantiasa memampukan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Amin. Adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas firman-Nya yang sudah menjadi berkat rohani bagi kita, kita menyanyi bertambah-tambah indahnya, bertambah-tambah tingginya. Itu sebagai ungkapan syukur kita memuji memuliakan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Kita menyanyi bersama. Kalau ada yang belum tahu, kita belajar sama-sama, ya. Bertambah
sebagai syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Seperti katakan firman kita tadi, bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan menyanyikan, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Kita nyanyikan bersama ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku Adik-adik, setelah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, kita akan berdoa untuk persembahan kita berdoa untuk hari-hari kita supaya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita dan juga pelayanan sekolah minggu. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, yang senantiasa menyertai memberkati hidup kami, saat ini kami datang lagi untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami. Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, kembali mengingatkan kami sebagai anak-anak sekolah minggu untuk senantiasa berbuat baik sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Karena apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami adalah baik adanya. Tuhan terus ajar kami. Tuhan terus yang akan menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk senantiasa mampu menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami semua dalam menjalani hari-hari kami, khususnya dalam menikmati masa-masa libur, belajar di rumah. Biarlah kami pergunakan dengan baik. Kami mampu memakai waktu ini untuk belajar, bermain, menjadi anak yang dapat diandalkan orang tua, membanggakan keluarga. Bahkan juga ya Tuhan, melalui libur ini kami mampu melaksanakan apa yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, Engkau menjauhkan kami dari sakit, penyakit, mara, bahaya, supaya pertumbuhan kami terus baik secara rohani, tubuh kami ini terarah kepada Tuhan saja. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa juga bagi teman-teman kami yang mungkin sakit, yang saat ini tidak dapat kami lihat keberadaannya. Tuhan tolong mereka, Tuhan kuatkan, Tuhan sehatkan mereka.
melalui obat-obatan yang juga mereka upayakan, makanan minuman, tangan-tangan orang tua keluarga yang juga mendampingi merawat mereka. Juga kami berdoa ya Tuhan, bagi orang tua kami, Tuhan berkati mereka dalam tanggung jawab mereka sebagai orang tua menafkahi kami, memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan kuatkan, sehatkan mereka senantiasa. Tuhan yang akan menyertai dan memberkati hari-hari hidup mereka, bahkan pekerjaan dan usaha-usaha mereka. Juga kakek nenek, Tuhan berkati mereka dalam usia lanjut, Tuhan lawat hidup mereka, Tuhan kuatkan mereka untuk terus mampu mengucap syukur atas umur panjang yang masih mereka terima. Tuhan terus memberkati seluruh keluarga kami. Biarlah itu boleh akan menghantar kami mampu menjalani setiap rencana-rencana kehidupan kami bersama. Ya Bapa di dalam sorga, juga kami berdoa bagi pemerintah dan juga tenaga medis atau petugas kesehatan dalam memberikan usaha untuk berhentinya wabah virus corona ini. Tuhan tolong mereka dengan memberikan kemampuan kesehatan dan kekuatan untuk mampu melaksanakan tanggung jawab mereka. Ya Bapa di dalam surga, kami juga telah memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan terima dan berkati persembahan ini agar berguna bagi setiap pelayanan-pelayanan di tengah-tengah persekutuan kami sekolah minggu. Tuhan memberkati pembina sekolah minggu dalam melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai guru sekolah minggu dalam pelayanan kami bersama. Biarlah ya Tuhan dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu, mereka terus mampu bersuka cita melayani Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini doa syukur permohonan kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan menyanyikan hari ini harinya Tuhan. Tentunya hari ini adalah harinya Tuhan, setiap hari adalah harinya Tuhan yang akan senantiasa menjadi keyakinan kita bahwa Tuhan akan memberkati hari-hari kita. Untuk itu, mari kita bernyanyi bersama. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita
Adik-adik, pujian tadi atau nyanyian hari ini harinya Tuhan itu nyanyian menutup ibadah kita hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa supaya Tuhan memberkati hari-hari kita, khususnya di sisa hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini kami dapat beribadah. Tuhan memberi waktu dan kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan terus sertai dan berkati kami, agar kehidupan kami dapat kami beri bagi Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Tuhan berkenan memampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai bertemu lagi minggu depan dengan guru sekolah minggu yang lain. Terima kasih untuk mengikuti ibadah ini melalui video. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat pagi.